Oke guys, welcome back again with me, James Sankoso. Dan kali ini kita bakalan ngebahas tentang website yang aku buat. Nah, kali ini kita masuk dalam pelajaran full stack. Ya, latihan full stack lah. Kemarin kan ke front end, terus agak back end juga, sekarang gabung jadi satu. Jadi namanya full stack. Nah, di sini kita bisa koreksi beberapa kesalahan kita. Pertama, kemarin kalau misalnya ternyata ada komponen yang nggak bisa ngerender pas di fetch, maksudnya pas diubah komponennya, maka jangan di-fetch ulang, tapi cukup kita pakai Windows Location Href. Karena navigate itu atau si use navigate ke linku dia punya React itu sengaja dibuat supaya nge-reload itu pakai cache history yang lama itu. Kayak sistemnya sistem caching itu, jadi dia perubahannya kapung nggak akan berubah itu. Sayangnya seperti itu, jadi harus pakai cara paksa Windows Location Href itu kurang lebihnya. Oke guys, nah di sini kita bisa lihat ada beberapa yang udah aku buat. Ini gambarin aja. Oke, ini agak halo. Bukan ini ya guys ya, kita delete dulu kokengnya. Oke, nah ini dia. Jadi ini agak halaman login, terus agak halaman forget password, agak halaman register. Nah, terus ada juga namanya halaman set password. Apa namanya? Reset, reset password. Oh enggak, ini pakai sini. Oh, cuma Pak Amerikanya masih ngasal ya guys ya. Soalnya IG-nya agak panjang. Pakai sistem UIG, jadi nggak mungkin aku hafal. Jadi ya aku nggak akan pakai yang ini. Cukup kayak misalnya, oh user not found gitu. Karena emang nggak ketemu. Oh, nama harus berapa karakter. Passwordnya harus berapa karakter gitu. Itu aja sih paling. Kayak validasi-validasi simple di dalam form. Terus kalau ke packing, kalau misalnya kita mau ke home nggak bisa, ya link langsung ke tombol login, ke halaman login. Kenapa? Karena masih kunci, belum ada key, belum ada cookie di sini. Kita harus punya cookie dulu di sini, sehingga kita harus login. Tapi kita sebelum login, kita agak baiknya buat akun dulu. Kita buat akun namanya Geni. Uh, Terus Geni gmail.com, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kurang lebih kayak gitu lah ya. Kalau login, masuk langsung ke halaman login ku circle. Nah, kalau bisa kita lihat juga, kita pakai udah pakai namanya user punyanya si ini, si siapa namanya? Si Gary Penkem. Nah, kita bisa masuk ke sini, coba kayak gini. Gimana sih tulisannya? Gini ya. Kayaknya aku salah nulis kayak tadi. Karena aku lupa. Karena guys. Tadi admin dulu. Aku suka lupa sama apa yang aku buat. Mana itu? Jika ke user view. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau aku gak buat ya. Ini penkem. Nah, ini namanya salah sih semuanya. N-nya gua ya guys. Skalku N-nya gua. Ini. Nah, itu aja paling. Koreksi yang dikit. Jadi ini at gmail.com ya guys ya. Kita bisa balik lagi ke si slide-nya. Nah, sekarang kamu login pakai Geni at gmail.com
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Login. Tuh. Lihat, dia agak hamang loginnya muka itu. Terus agak kokengnya juga. Kalau kita perhatiin tadi barusan tombolnya login ku agak login juga ke barusan. Jadi dia nge-disable supaya kan nggak sama klik pas lagi login. Itu guys. Jadi ya wajar ya, namanya kakak async ya, kakak asinkronus. Itu. Nah, di sini kalau mau lihat lagi, ternyata kita punya apa nih namanya? Punya skor ternyata. Nah, ini adalah punyanya si Fetch Regax. Punyanya sekali si Regax. Ini skor chain itu. Eagle logging. Aku pakai status Eagle logging supaya dia bisa nge-fetch terus itu. Nah, di sini nggak bisa lihat kalau misalnya kita pakai Regax karena suara HP ku. Ya kurang lebih sih ya biasa aja lah ya untuk yang misalnya untuk yang back end dulu lah kita lihat ya. Kita lihat back end dulu. Untuk back end kurang lebihnya aku kasih lihat bukunya aja. Masih sama aja kayak kemarin. Ini cuma belum dipakai. Ini juga belum dipakai. Masih belum pakai gambar ya guys ya. Jika baru pakai ini doang, middleware-nya. Tuh. Jika pakai login kayak Discord, Forgap, ini masih belum bisa. Masuknya masih belum jalan. Soalnya kan ini nanti kurang lebihnya harusnya kita pakai konfirmasi email. Tapi ya ini kan project yang ringkas buang lah ya. Yang sampai makan waktu lah. Terus ini juga. Ini adalah logout. Ini logout aku belum bikin. Untuk yang reset, ini reset by ID ya guys ya. Jadi by ID apa, terus nanti dari forward ini dapat email kemungkinan besar gitu sistemnya. Terus nanti lempar ke si reset by ID gitu. Habis itu nanti verify user ID. Ini verify buat ngambil cache. Bukan ngambil cache, ngambil isi dari kakak ini. Agak ID username. Enggak ini bisa buat ceki role atau buat ceki apa gitu. Enggak unik lah ya, intinya. Ini juga enggak kalau misalkan nggak login pakai gini ya. Soalnya kita nanti sistemnya pakai ini guys, pakai cookie mana sih? Bukan di oh ya di login ya. Kita pakai cookie-nya di login guys. Tuh. Kita pakai cookie login terus TP-nya crew. Jadi dia nggak bisa diambil. Jangan mau dibuka, jangan mau di-ketok gitu. Diambil aja nggak bisa gitu kan. Pakai TP-nya crew jadi mati di sini nggak bisa apa-apain. Jadi sehingga kita nggak bisa ngambil si cookie ininya. Ya kita pakai namanya satu Google lagi namanya Google Verify. Nah ini juga sebenarnya nanti berguna juga kalau kita pakai out-nya dari si Google atau dari Facebook. Kan buku namanya Passport JS ya, Passport JS kalau nggak salah. Itu nanti buku saku Google khusus buat namanya OAuth. Nah ini Google khususnya buku Verify. Supaya apa? Supaya dia agar namanya konfirmasi berupa ginian nih. Lagi mana Verify. Berupa ginian nih kembaliannya. Ya buku ginian untuk autentifikasi dari si Google. Kita siap-siap aja lah ya. Sama konya kepake itu. Ya kan biasanya kan memang harusnya kalau di soal pakai token kembalian token roll token gitu kan roll ya roll kayak apa token bla 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 gitu di bagian login gitu di login sana itu kan biasanya gitu. Kalau ini nggak pakai barrier token jadi langsung aja kita pakai yang namanya si request user di sini. Nah gue request user ini di mana ya di ini kalau di login masalah ya. Oh enggak, request user aku agak lupa gitu di join enggak.
di sini guys, di middleware-nya OAuth is access bukan. Nah ini di sini. Kita lihat gue dapet si token gue dari si JWT. Nah ini gue klikok, terus nanti request-nya token ini lempar ke si request user di GitHub dianya. Jadi ini bisa dipakai di semua rute buku yang namanya si apa namanya middleware-nya ini, middleware apa ini middleware ini agak nggak itu, kalau agak ya udah. Baik, ya kalau lebihnya gitu. Nanti kan dia buku autentifikasi dulu. Jadi dari autentifikasi dia nerima GitHub dulu nih. Jadi setiap kali agak apa namanya out ini middleware ini dia selalu ngegekok si verifikatornya supaya dia bisa baca itu. Ini punya siapa rutenya, bisa buat admin. Mana nih admin ada nih. Project kemarin ada admin soalnya. Bisa buat admin. Terus ini bisa buat apa ya supaya dia nggak nge-fetch di ID yang sama lah. Jangan sampai ID yang beda lah. Dia cuma bisa nge-fetch di ID yang sama doang. Ya jangan sampai dia bisa ngubah profit log lain atau username orang lain kan lucu gitu, jangan. Pakai username sendiri yang bisa diubah. Itu guys kurang lebihnya. Ini juga beberapa masih aku ini belum mau pakai. Kemungkinan besar nanti kepake sih di project yang selanjutnya. Nah, ini baru kita ngomongin soal si backend, langsung di front end aja ya. Ini front end aku kemarin bikin gua, aku pakai Concat, aku pakai Regox tuh. Kenapa aku bikin gua? Soalnya kemarin sempat nge-stuck di Concat di tengah jalan, sempat nge-stuck Concat. Concat? Aku sempat nge-stuck baik bikin Regox kemarin. Jadi ya setengah jalan bikin Regox kok nggak ketemu nggak jalan-jalan gitu, ya udah mungkin pakai Concat aja kali ya. Aku bikin, udah lanjut jadi Concatnya, aku coba-coba lagi di Regox-nya. Jalan dua-duanya. Ya udah, aku pakai Regox akhirnya. Gitu guys. Nah, separuh hoki juga sih, separuh buntung. Jadi, yang aku bakal bahas langsung tentang Regox aja lah ya. Aku gini aja dulu. Ini kalian bisa lihat nih, aku punya atomic design. Jadi aku kerapin sistem atomic design dari Korea lah. Ini agak patch, pokoknya dari patch ini misalnya ini patch login, ya udah dia buku form login. Nah, dari form login ini kita bisa lihat form loginnya, dia ngambil form group, dia juga ngambil input juga sama button. Nah ini blok apa nih button ini? Nah ini bukan pakai Saxian UI ya. Kenapa aku gak sama Saxian UI? Capek nge-skylingnya itu sengsara. Kadang yang nggak perlu tambah-tambahin wikonya kan itu nggak butuh scaling ini, tapi udah agak scalingnya jadi pakai dia buat apa itu berat-beratin kan juga ribet gitu. Kesusahan satu-satunya para scaling CSS ya satu, scale default itu aja. Itu ribet, makanya setiap orang kan kalau bikin CSS murni vanilla ya biasanya di ngoling dulu semua itu kelas-kelasnya di normalin dulu, ya apa namanya ya, di bikin kondisi awal lah, benar-benar kosongin lah scaling defaultnya, lebih nyaman. Kalau kamu pakai Kawin juga ini enak nih pakai Kawin, jadi kayak CSS murni, cuma CSS murninya disingkat lagi berbaris aja gitu, jadi enak gitu ya. Paling ribet dibacanya doang, tapi kalau udah terbiasa sih lumayan enak. Jadi contohnya gini, kalau yang paling kerasa itu main Kawinku pasti kau udah nyentuh yang namanya si React.js. Kenapa? Soalnya kan React.js kan sistemnya kayak gini. Ini ada yang namanya form. Jika ambil aja formnya, form tuh. Jika ambil satu pakai yang ya udah ini sekali masih ada di sini nyangkut di dalam si HTML-nya. Sekarang bayangin kalau misalnya di skylingnya misah dari HTML tuh pakai CSS murni, ya habis lah. Setiap yang pasti nggak mungkin kan dia pakai satu CSS itu di bagian depan, susah. Pasti susah.
kemungkinan besar ya dia bakal pisah-pisah CSS-nya, jadi satu halaman komponen satu CSS. Ya kamu bayangin lah seribet apa itu satu komponen satu CSS kan. Jadi lebih enak kayak gini. Jadi inline langsung inline CSS di Calving. Jadi kamu pisah komponen sekali ke bawah itu. Contohnya ini agak alot. Aku pecah jadi bagian kecil. Button. Error. Input. Nah, kebetulan inputnya khusus ya, spesial dia. Kalau kamu pakai kaki inputnya dia ini spesial banget ya. Kalau Ika pakein, aku Ika buang dulu. No, inputnya dia spesial banget gitu. Jadi harus buku perlakuan khusus juga dari si elemen ininya, si stylingnya juga. Jadi ya aku bisa jadi satu komponen sendiri, input namanya. Dia nyapu jadi input sama label. Itu guys, pokoknya. Terus di logonya aku nggak pakai gambar kan, disuruh pakai gambar kan. Ngapain lah? Aku sekali ngedit aja pakai teks juga gampang kok, ngapain pakai logo lagi? Cuma itu guys kurang lebihnya. Terus ini organisme. Jadi orangnya itu atom paling kecil, molekul, baru si organisme. Molekul ini kayak form group itu, gabungan dari si atom. Kalau si organisme dia pakai dari form group sama si atom gabungannya. Gabungan molekul sama atom lah. Contohnya ya ini logic. Ini agak form group, terus agak beberapa komponen atom di sini. Itu guys. Nah kalau ini juga pasti bakal nanya-nanya, ini kok nggak ada sketnya? Mana use sketnya nggak ada? Ya nggak pakai use sket, karena aku pakai yang namanya si use form. Ya hook form, sama aku pakai yang namanya si ini. Aku skema launching, aku pakai punya dia. So, jadi caranya aku bikin skema dulu, bikin skema sama tipe kakaknya, baru aku deskripsiin di sini. Apa aja nih yang mau dibikin pakai use form tuh. Ya biasa aja TypeScript kan kayak gini lah ya, tipe kakaknya banyak, tipe defaultnya juga sama. Nah baru kamu apa nih buat ini use query. Ini use query lebih gampang guys pakai use query daripada pakai Axios langsung. Kenapa ini agak error is pending, nggak usah buat sendiri guys, udah disediain itu. Jadi kalian nggak usah buang waktu buat bikin logiknya, utama pusing gimana cara ngaruhnya di dalam komponen gitu kan. Kadang kita pakai use effect juga suka nggak jalan gitu kan, masuknya use effect tergantung sama apa namanya array-nya. Itu kan array-nya suka bisa pakai array kosong, atau kadang dia buku sama komponen tambahan, gimana array-nya bergabung sama komponen itu. Nah kalau misalkan kita pakai sistemnya fetching pakai async await, itu kadang suka gangguan juga, soalnya dia buku si fungsinya masuk dalam si array-nya punya use effect itu. Ya masih masalah lah. Nah itu on submit, ini baru deh gitu. Yang gua ajarkan submit, handle submit on submit otomatis aja lah lookback-nya. Pokoknya semua kakak ini masuk dalam sini tuh. Mau baik yang ini, mau baik yang email, password, semua masuk dalam sini gitu. Tinggal di case cutting aja gitu guys. Jadi mudah, langsung aja aku kirim jadinya ke sini. Ke sini. Skill out. Langsung login user kelar tuh, login user. Kok udah ya udah kelar itu login user. Itu guys. Nggak kalau ribet lah ya intinya. Login user, nggak login user. Oh sorry, pakai mockup ini. Ini buat nge-stacking ya, nge-stack apa kayak use case aja, kayak set data ayo kan itu. Ini pakai mockup dianya. Buat nge-stackingnya. Stackernya itu. Nah ini untuk hook form, kayak hook form lah ya. Nah aku kan di sini ya, kayak hook form ya. Gagal lah.
Terus ini kayak inilah React Query. Jadi React Query seperti dipakai, dia harus deskripsi dulu, terus ditaruh juga di bagian paling depan, di bagian app-nya, dibungkus. Meskipun balik lagi sebenarnya nggak perlu lagi pakai Looker yang panjang-panjang, karena kita pakai yang namanya Looker Provider punyanya si React Browser Looker. Ini aku suka banget pakai React Browser Looker. Ringkas, cuma gini, udah kita pakai description semua nih di sini, rapi banget pas jadinya. Tuh, pakai objek doang, objek lagi, jadi setiap rute di description sama objek. Tuh, objek lagi gitu guys, enak banget gitu. Kalau belajar jujur gue cukup suka. Kayak gini, forgot ini bisa kita combine juga nih di sini, forgot public itu, public group gitu masuknya. Tuh, coba combine dulu ya. Reset. Apa sih public hook? Ya ini public hook itu buat akses selain login. Oh sorry, ini kok public hook, private hook dong. Oh iya nih Pak, sorry ini private hook, ini public hook enggak? Ini public nih. Pokoknya di luar aja. Oke, nah terus kita mau bahas tentang global state. Pakainya apa? Pakai use regex. Jadi simpelnya gini aja sih, kalau biar nggak kalau pusing. Kita punya satu regex nih. Jadi regex ini agak namanya store. Store ini kayak lemari S-nya lah ya, lemari S. Di lemari S ini kita bisa ngasih ingat kelebihan dari si regex sama kayak gitu. Kita bisa tahu. Jadi kalau diinisialisasi ini isinya apa, terus ini kalau misalkan orangnya berubah, kayak gimana itu, berubahnya seperti apa itu. Nah terus kita bisa ambil juga tuh export type apa dispatch. Akan apa rootnya mengaruh step. Ini kita bisa skornya kita ini score dexcat app dispatch. Jadi ini dispatch ini buat kita nge-set ke dalam sekernya. Terus yang satu lagi aku lupa Rookstack ya aku apa tuh, apa lagi apa ya, pokoknya dispatch ini buat sekernya, yang satu lagi buat ininya, buat ngebacanya. Nanti deh kalau kita gabung lagi ya komponennya. Terus di slice ini reducernya, tapi reducer digabung sama apa namanya deskripsinya gitu. Jadi interface, custom state, initial sketch-nya apa itu. Nah di sini aku sengaja ya gakaknya aku kasih token ini gakak yang harus diambil buat crawl-nya agak semacamnya lah. Terus ini statusnya agak idle, login, sukses, failed. Nah ini buat apa nih? Ini buat sistemnya kayak asinkronusnya gitu. Jadi kan kalau misalkan di rute private atau di rute public, itu kan dia kakaknya sinkronus tuh. Kalau kamu kakak asinkronus, dan apalagi dia sistemnya virtual DOM. Virtual DOM sialan itu. Kan gue pusing. Jadi dia kebetulan, jadi si private root-nya ini kebetulan Ranger, akhirnya dia ketinggalan. Si asinkronusnya ketinggalan Ranger, aku baca gak asinkronusnya. Akhirnya kakak kunci, si private root-nya kekunci, akhirnya nggak bisa dia kemana-manain. Maka dari itu caku-sakunya ya Ika bikin ini yang bikin kondisi login. Mau pakai regex mau pakai concret sama aja, harus pakai login juga ternyata kalau nggak anggapnya kakak asinkronus itu. Karena aku udah coba dua-duanya kemarin, saking frustasinya nih kak gimana caranya ya kan, gagal dulu, akhirnya aku coba dua-duanya gitu kan, mirip-mirip kondisi sama. Pokoknya kalau kamu kakak asinkronus harus dikasih login, udah itu aja, ambang juga. Ini khususnya apa? Ini buat sistemnya buat yang namanya asinkronus juga untuk verify token. Jika nge-fetch, pokoknya kan nge-fetching data di dalam si regex. Jadi jika nge-fetching datanya di dalam si regex.
bikin bukan WC Gaka sih, lebih kepaknya bikin satu fungsi lah, fungsi action. Ini kayak gini yang nih, ini set token, clear token sama, ini juga sama nih. Cuma bedanya kalau ini khusus asinkronus, kalau ini sinkronus semua nih, gak masalah. Tapi ini masalah nih kalau disakuin. Kenapa? Karena ini bakal lambat jalannya, ini bakal duluan. Sama kayak aku ke Kagi, aku ke private ke Kagi, dia bakal jalan duluan. Nungguin akhirnya kelempar balik, login aja terus kan, nggak kemana-mana itu. Ya udah. Nah ini gimana nih cara buat, ini kan verify token. Oh. Tapi kan aku mau nge-set token juga. Setelah aku verify token, aku kan udah dapet nih tokennya berapa nih, respon data. Aku mau masukin ke sini nih, gimana caranya masukin ke sini? Sedangkan kalau ini kan agak nih ringkahnya. Mau taruh mana? Bingung kan? Aku mau taruh sini juga set token, mana nggak bisa. Udah beda ini yang cara satu-satunya ya udah kita pakai SK Reducer. Ada Reducer biasa sama SK Reducer tambahan berapa blok yang di luar sini SK Reducer. Jadi case-nya apa? Case-nya kalau misalkan verify tokennya pending, maka kasih login statusnya. Kalau misalkan verify tokennya fulfill, maka kasih sukses itu. Terus jangan lupa sket gaka-nya nih, gaka ini nih token nih. Kasih account action pilot, jadi dimasukin gaka dalam token itu. Berupa apa? Berupa verify token yang di fetch dari back end itu. Terus ini juga kalau file kalau reject maka statusnya bikin file, terus gaka-nya ngul, tokennya dibuang isinya. Itu guys. Simpel aja. Set token, ngeliat token ini nggak pakai jadinya. Aku harusnya dipakai ya. Ini nggak pakai gara-gara si siapa? Pengisi gini yang nih. Apa nah ini asinkron ini nggak pakai begini. Tadinya aku mau nge-set tokennya di launching ini pakai ini yang ini mah bukan launching sih, tapi verify-nya itu loh. Pakai ini yang nggak kepake. Kenapa ini nggak asinkronus? Bukan asinkronus. Ya paling ini disingkat kepake. Buat apa? Buat lockup nanti paling yang. Itu gue sih guys. Ya itu aja. Yang paling ribet ya di regax-nya aja. Bolak-balik regax gitu. Nah tinggal di dalam private group-nya kankangan baru. Kenapa? Ya kita harus ini interface biasa lah ya. Group step. Aku nggak mau ubah-ubah. Aku kayak error. Baru belajar juga soalnya. Nah ini private group dan Chilkang. Ini mah Chilkang biasa aja ya. Chilkang kan kita kayak pembungkus lah intinya. Kayak H1 dibungkus ngebungkus text gitu. Textnya itu Chilkang gitu. Nah ini status selectornya apa nih status. Nah status icon, status apa. Ke selector ini buat ngebaca regax-nya. Selectornya apa? Kita pakai yang sket token. Skatnya rockstat pakai sket token yang kita baca. Dari statusnya idle. Kalau statusnya idle, maka kita dispatch langsung ke token gitu. Kalau misalnya statusnya pakai use effect lagi ya, baru nyagar. Statusnya logging, maka kita checking. Nah ini apa? Pending ini fungsi bakal sendiri lah ya. Atom bakal sendiri. Terus ini statusnya fail. Nah ini jangan pakai navigate ya guys, jangan pakai use navigate. Kenapa? Komponenmu nggak akan reload, cuma reload di cache-nya doang. Buat apa? Si kakak dari fetch API-nya nggak berubah itu, masih kejebak di cache. Apa ya udah pakai ini aja Windows Harep, jadi dia semua reload satu halaman itu. Jadi makanya aku pakai sinkron itu guys. Mereka sinkron private group kelar. Tinggal gimana nih taruhnya private group-nya, kalau di sini kan di urusan. Kalau di sini kayak private group bisa juga kalau di akas. Tapi tadi sih gagal kalau di akas. Teorinya sih bisa harusnya kalau di akas. Terus ini jadi Chilkang, tapi kan pelangkakan. Mending gini aja langsung. Itu guys. Ya, itu udah rapi pakai browser router sebenarnya. Dibandingkan pakai yang lain kan pakai browser router terus dia satu-satu. Kumpul terus ya di AppTPS. Pelangkakan akhirnya bacanya pusing.
jadi kurang enak baca, kurang nyaman. Nggak kan gini nyaman bacanya tuh dikasih objek semua. Itu guys. Nah itu aja paling guys. Itu aja paling apa lagi? Nah itu aja paling guys. Thank you udah nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.